Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Jika kita memohon, maka kita akan menerima. Ada seseorang yang bercerita demikian, "Sebagai seorang anak, saya sering merasa malu ketika berhadapan dengan orang asing. Saya ingat suatu ketika ayah saya meminta saya untuk meninggalkan paket sembako di ruang pastoran sebagai sumbangan sembako paroki bagi orang miskin. Saya sangat takut. Akhirnya setelah saya memberanikan diri, saya membunyikan bel pintu, menjatuhkan kotak sembako dan lari." Saudara-saudari, kadang-kadang kita bisa merasakan ketakutan dan ketidakpastian yang sama sebelum berdoa. Kita tidak yakin apakah Tuhan tidak merasa terganggu untuk mendengarkan permintaan kita. Pada akhirnya kita perlu mengingat betapa Tuhan senang diminta dan percaya bahwa jika yang kita minta adalah untuk kebaikan kita atau orang lain, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Wahyu diri Tuhan. Bahasa adalah alat komunikasi, dan seperti setiap alat untuk mengekspresikan ide, bahasa itu terbatas. Kekuatan Tuhan, keagungannya yang luar biasa, dan keberadaannya berada jauh di luar jangkauan pemahaman kita yang terbatas. Yesus sebagai Tuhan dan manusia yang sejati menjadi jembatan antara bahasa manusiawi kita dan Tuhan yang Dia kenal secara dekat. Yesus menggunakan ekspresi yang paling memadai untuk Tuhan, seperti ungkapan Bapa. Suatu hari Yesus berjanji untuk memberitahu kita dengan jelas dan bahkan memperkenalkan kita kepada Bapanya. Saudara-saudari, Bapa sendiri mencintai kita. Bapa suci kita, Paus Emeritus Benediktus ke-16, mengingatkan kita akan kasih Bapa. Benar, tidak ada yang pernah melihat Tuhan seperti Yesus. Namun, Tuhan tidak sepenuhnya tidak terlihat oleh kita. Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, kata surat Santo Yohanes. Dan kasih karunia Tuhan ini muncul di tengah-tengah kita. Tuhan telah menjadi terlihat, sama seperti Dia telah mengutus putra satu-satunya ke dunia, sehingga kita dapat hidup melalui Dia. Tuhan telah membuat dirinya terlihat. Di dalam Yesus, kita dapat melihat Bapa. Memang Tuhan terlihat dalam berbagai cara.
Dalam kisah cinta yang dikisahkan oleh Alkitab, Dia datang kepada kita. Dia berusaha untuk memenangkan hati kita sampai ke perjamuan terakhir, ke penusukan hatinya di kayu salib, ke penampilannya setelah kebangkitan dan kemuliaannya yang agung. Melalui aktivitas para rasul, Tuhan membimbing gereja yang baru lahir di sepanjang jalannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa